Ya, harus begitu Pak dari depan. Ya Pak ya, disiasati begitu. Ya. Nah, itu caranya Pak. Yang kedua adalah pertanyaan Bapak tadi adalah terkait dengan referensi. Ya, Bapak Ibu. Kalau buku, ya kalau buku buku ajar, buku referensi dan sebagainya itu, daftar referensi itu tidak harus dirujuk, Bapak. Biasanya istilahnya bibliografi. Ya, bibliografi. Itu misalnya Bapak punya buku bacaan yang sudah Bapak Ibu baca ada 100 begitu. Kemudian di dalamnya yang Bapak Ibu perlukan hanya sekitar 20, maka 20 itu yang harus disitasi. Ya, harus dicantumkan citasinya. Ini diambil dari buku ini di ini gitu ya, disitasi. Boleh tidak boleh Bapak Ibu, 100 yang dicantumkan di daftar pustaka ya Bapak Ibu, hanya yang dipakai 20 boleh ya. Tetapi kalau artikel ilmiah ya Bapak Ibu, jurnal ya, laporan tesis, laporan skripsi, laporan tesis, laporan disertasi, ya itu istilahnya daftar rujukan, daftar referensi. Nah kalau ada 100 di situ dicantumkan, ya 100-100-nya harus disitasi Bapak Ibu. Kalau tidak disitasi, keluarkan dari daftar rujukan. Ya Pak ya, kalau itu artikel ilmiah atau laporan ilmiah, ya seperti tesis, skripsi, dan disertasi. Ya makalah juga termasuk, itu karya ilmiah Pak. Jadi nanti kalau bimbingan kita, mahasiswa D3, mahasiswa S1, nanti di daftar pustakanya itu ada 10, Bapak cek apakah 10-10-nya sudah dipakai semua. Kalau enggak, ditanya kenapa enggak dipakai gitu. Kalau enggak dipakai, dikeluarkan saja begitu ya. Karena di dalam laporan ilmiah itu adalah daftar rujukan, ya bukan bibliografi. Itu bedanya dengan buku, ya Pak ya. Bedanya dengan buku ajar ya. Ya. Ya, Bapak kalau pakai Word itu Bapak Ibu ya, pakai Word itu di situ ada ada program apa itu ya Pak ya. Mana ini Bapak? Sebentar Pak ya, saya tak tunjukkan pada Bapak ini. Mana ya Pak ya? Word-nya mana Pak? Oh ini Pak ya. Nah ini Pak, ada di sini ada reference Pak ya, ini reference ini, ada manager source ini Pak ya. Nah manager source ini letaknya kita menuliskan referensi kita. Nah di sini itu kita masukkan kita news, begitu kita pilih ini Pak, buku apa saja. Ini ada buku, ada book section, ada jurnal, ada artikel, ini referensinya Pak. Termasuk yang dari web Pak, ini dari website ini Pak ya. Dari website ini apa saja yang misalnya ini Bapak ya, nanti sumbernya dari website. Nah ini apa saja yang harus dimasukkan di situ ya Pak ya. Jadi apa saja ini paling tidak standarnya ini. Autornya harus ada, nama web page-nya harus ada, nama website-nya juga ada, website-nya apa namanya. Terus itu yang informasi itu diambil dari web page yang mana gitu ya Pak ya. Dari laman yang mana, tahun berapa, tanggal berapa, harinya kapan, daerahnya apa. Ya. Jadi kalau pakai Words ini enak sekali, kita sudah tidak usah pusing-pusing, tinggal kita ikuti entry-nya saja, ya kita ikuti entry-nya. Kira-kira itu jawabannya ya Pak ya. Jadi ada web, juga ada apa ya tadinya lagi ya, urusannya dengan web ini. Ada urusannya dengan web Pak. Dokumen from website ini. Ada yang dokumen dari itu. Jadi ada laporan-laporan yang diletakkan di website, ya. Terus laporan itu kita ambil untuk sebagai referensi lah, itu masuk kategori ini Bu. Dokumen from website. Tetapi ada tulisan ilmiah yang berasal dari blog. Ya blognya seseorang yang terkenal gitu ya. Kita ambil referensi. Nah itu yang kategori website ini tadi Pak ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi tetap ada walaupun dari itu. Jangan lupa kalau dari website itu mencantumkan juga jamnya, jam berapa diambil. Ya karena bisa saja nanti suatu saat di-delete sama orangnya. Nah ini nanti saya kira bisa workshop sendiri nanti di PT Telkom karena banyak orang hebat di sini tentang gini-gini ini, ilmu-ilmu komputer gini ini. Nah kembali lagi ke tadi, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi? Silakan. Iya Bapak. Terima kasih, saya Rumani dari Prodi Sistem Komputer.
S1 sistem komputer. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menulis judul dari buku. Judul dari buku, karena begini, kalau tadi ada masalah beliau yang menempatkan di suatu perusahaan atau penerbit yang tidak mau menerbitkan, kadang-kadang penerbit mikir seberapa lakunya buku ini kalau diterbitkan. Nah, saya kadang-kadang ada yang memerlukan menulis buku yang judulnya bombastis, eye catching gitu. Dan di situ pun dia akan baru dia akan pertimbangkan dengan isinya. Tapi kalau dari judulnya saja sudah dipikirkan tidak akan laku, dia tidak akan diterbitkan, Pak. Saya kira itu saya percaya. Ya, ini betul ini Bapak ini. Ya, betul. Jadi judul itu biasanya kalau penulis pemula seperti kita, belum pernah diterbitkan, baru menerbitkan 1-2 kali gitu, biasanya kita diminta lebih dari 3 judul. Ya, oleh penerbitnya. Ya, ini judulnya apa gitu ya, judulnya apa. Gitu ya. Diminta ini 3 judul ini. Nanti dia dari 3 judul itu dia melakukan survei pasar, Pak. Jadi judul-judul buku ini terhadap buku yang sejenis posisinya di mana ini. Ya, jadi nanti kita harus merelakan diri untuk menggeser judul ini, Pak. Karena ini terkait dengan tadi, terkait dengan market nanti. Jadi buku kita ini masuk market kemana, begitu ya Pak ya. Itu bagi penulis pemula, tetapi bagi penulis yang merupakan aset, wah itu berbeda lagi ya. Biasanya penerbit terserah saja sama penulisnya. Jadi seperti Pak Rinald Kasali, ya Pak Hermawan Kertajaya itu sudah judulnya terserah dia saja itu. Sudah penerbit biasanya tidak terlalu banyak. Dari segi namanya saja sudah menjual, enggak usah judul bukunya. Jadi orang jadi membeli buku itu satu, pertimbangannya apa Pak? Biasanya lihat judul buku ya Pak ya. Kedua, terus lihat pengarang. Ya, kalau judulnya tidak meyakinkan, pengarangnya tidak meyakinkan, biasanya dia lihat apa? Lihat apa? Penerbitnya yang dia lihat, penerbitnya. Ya, lihat penerbit. Kalau penerbitnya juga tidak meyakinkan dia, biasanya dia lihat apa lagi Bapak Ibu? Ya. Harga. Kalau harga itu sejak awal Pak, kalau kelihatannya itu. Jadi beli apa tidak ini ya. Nah, biasanya lihat endorsement-nya. Ya Pak ya, endorsement di belakang itu ya Pak ya. Penulis ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Ya, penulis ini siapa? Jadi buku saya sukses menulis buku ajar dan buku referensi, itu yang memberikan referensi luar biasa banyaknya teman-teman saya itu. Karena saya menyadari saya itu bukan orang yang terkenal begitu ya. Ada Profesor Imam Probandi, ada Rektor Steve Perbanas, teman-teman saya yang rektor-rektor hampir di beberapa daerah itu semuanya memberikan endorse begitu ya. Ya, memberikan endorsement. Itu dalam rangka supaya buku itu tadi share marketnya itu makin meluas begini. Ya, Pak ya. Share marketnya menjadi meluas. Jadi betul Bapak, bahwasanya judul itu nanti menjadi perhatian khusus ya bagi penerbit. Nah, itu yang seringkali menjadi permasalahan bagi dosen, Bu. Kalau yang diterbitkan adalah buku pelajaran, ya. Misalnya sistem pengendalian otomatis itu ya, Bu ya. Ini buku dengan judul seperti ini pasti susah ini, Bu, jualnya ini. Ya, pasti susah ini jualnya ini. Ya, mesti harus ditambahi dengan anak judul ya, menggunakan aplikasi MATLAB dan Simulink. Nah, itu mulai menarik ini. Nah, ini ada berarti di dalamnya ada aplikasi ini. Terus didukung dengan gambar-gambar begitu Bapak Ibu. Gambar cover muka belakang. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan pembahasan lebih jauh pada saat kita bicara anatomi. Bagaimana lihat cover itu mendukung penjualan buku Pak ya. Nanti. Ya, baik Bapak Ibu. Masih ada, kalau tidak ada saya lanjutkan ini Pak ya. Ragam buku ini lebih seru lagi ini Pak ya. Bagaimana kita lanjutkan ya Pak ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Pak jenis-jenis buku, beberapa buku di perguruan tinggi ini Pak. Nah, jadi semesta pembicaraannya adalah bahan ajar. Ya, semesta pembicaraannya bahan ajar. Ya, atau bahasa Inggrisnya subject matter. Nah, kemudian di dalamnya ada jenis buku ajar, ada modul ajar, ada buku referensi, ada monograf, kemudian ada diktat ini, ya Pak ya, dalam bentuk buku. Sedangkan yang dalam bentuk yang lainnya itu ada audiovisual, baik yang linear maupun interaktif. Kemudian ada e-learning berbasis web, ya. Jadi kan dulu awal-awalnya Mayer itu mengatakan e-learning itu tidak selalu berbasis web, Bu. CD pembelajaran itu sudah masuk e-learning, Bu. Kan zaman dulu pakai CD itu, Pak ya. Pakai tape recorder, ya pakai diputar di rumah. Itu sudah masuk e-learning, electronical learning menggunakan media elektronika. Tapi akhir-akhir ini begitu ya kira-kira berapa ya 10 tahun terakhir ini banyaknya orang menggunakan media internet ya hubungan jejaring global, maka pergeseran pengertian e-learning itu menjadi ini Bapak Ibu
penggunaan media elektronika yang berbasis web dalam proses pembelajaran itu baru masuk e-learning.